Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu kami diperkenankan ada hari ini lagi. Sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu keberhasilan. Tema firman Tuhan yaitu keberhasilan. Kita perhatikan bersama-sama di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Sekali lagi Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, semua orang merindukan keberhasilan di dalam hidupnya. Tidak ada satupun orang yang menginginkan kegagalan. Semua kita mengharapkan keberhasilan, mengharapkan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang budak yang dibeli oleh pedagang Midian dan dibawa ke Mesir, dijual kepada Potifar, pengawal istana Firaun. Kita perhatikan bersama-sama bahwa di dalam keadaan, di dalam kondisi Yusuf sebagai seorang budak, firman Allah dengan jelas berkata bahwa Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan kalimat ini seolah-olah Yusuf tidak melakukan sesuatu atas keberhasilan yang dia dapat. Karena alasan yang jelas dikatakan karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil. Mari kita mau belajar bahwa ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Kadangkala orang hanya berpikir bahwa Yusuf ini berhasil karena disertai Tuhan. Seolah-olah tidak ada yang dia lakukan. Seolah-olah tidak ada yang dia kerjakan. Seolah-olah tidak ada sikap-sikap yang baik di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Membuat orang berpikir bahwa keberhasilan itu karena penyertaan Tuhan semata. Tidak demikian. Mari kita mau belajar lewat kehidupan Yusuf bahwa kenapa Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat dia berhasil di dalam pekerjaannya. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita pahami. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Nah pagi hari ini kita akan melihat apa sikap yang Yusuf lakukan, apa sikap dan tindakan yang Yusuf kerjakan, Yusuf buat, sehingga membuat Tuhan menyertainya dan memberikan keberhasilan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang pertama adalah Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam kitab Kejadian 39 ayat 4 dikatakan demikian, maka Yusuf mendapat kasih tuannya
dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kita memperhatikan bahwa mengapa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Karena apa? Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Firman Allah jelas bahwa apa? Segala urusan dipercayakan Potifar kepada Yusuf. Hanya soal makannya sendiri saja yang dia urus sendiri. Tapi semua pekerjaan diserahkan kepada Yusuf. Untuk apa? Mengatur semuanya. Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Lewat firman Tuhan kita belajar bahwa tidak ada keberhasilan tanpa sebuah tanggung jawab di dalam hidup ini. Jangan kita berharap untuk berhasil di dalam hidup ini kalau kita tidak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, kenapa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala yang dikerjakannya berhasil? Yang kedua, karena Yusuf adalah pribadi yang takut akan Allah. Ya, Yusuf adalah pribadi yang takut akan Allah. Ya, dengan jelas bahwa mulai dari ayat yang ke-7, ya, kalau kita baca sampai dengan ayat yang ke-10 di sana, Yusuf lari dari istri Potifar yang setiap hari merayunya, membujuknya untuk melakukan dosa. Yusuf lari, Yusuf meninggalkan. Sekalipun ada resiko, Yusuf harus masuk penjara karena fitnahan daripada istri Potifar. Tetapi mari kita belajar bahwa Yusuf adalah pribadi yang takut akan Allah. Yusuf menjauhkan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita belajar bahwa tanpa hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan yang membuat hidup kita mengalami keberhasilan. Tanpa hidup takut akan Tuhan, jangan pernah berpikir dan berharap Tuhan menyertai kita dan membuat segala yang kita kerjakan menjadi berhasil. Mari belajar sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau kita ingin menikmati dan mengalami keberhasilan di dalam hidup kita lewat penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, mari belajarlah hidup takut akan Tuhan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Yang ketiga adalah Yusuf adalah pribadi yang selalu punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-8, menandakan, membuktikan bahwa Yusuf itu dekat dengan Tuhan. Ketika juru minuman dan juru roti bermimpi, maka Yusuf menerjemahkan
Yusuf mengartikan mimpi mereka. Karena apa? Karena hikmat dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf mengenal Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Jemaat yang kekasih? Kalau kita ingin menikmati dan mengalami keberhasilan di dalam hidup kita, maka mari kita mau belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan apa? Dia akan memberikan keberhasilan atas segala yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biarlah menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Berkat hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan setiap kami umat-Mu. Tuntun topang kami di sepanjang hari ini. Karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.